Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elementer, kembali lagi kita di Podcast Elementer. Bersama saya Siva Datau, selaku host kali ini. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bermanfaat bersama narasumber kita yang luar biasa. Mungkin bisa disorot, ini narasumber kita yang saat ini tampan-tampan, yang meskipun tadi sempat cerita-cerita sedikit, sudah kelelahan ya Bapak. Nah, jadi kali ini bincang-bincang kita itu terkait dengan media pembelajaran berbasis TIK untuk daerah 3T. Nah, untuk itu sebelum kita masuk lebih jauh dan lebih dalam tentang pembahasan kali ini, kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Pak Yasir dan Pak Isan mungkin. Ya, dari Pak Isan mungkin bisa perkenalan dan sapa-sapa dulu untuk penonton kita di kanal YouTube Elementer. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Iksan Hidayat. Saya dosen di teknik, tepatnya teknik elektro, jurusan teknik elektro. Dan saya juga mengajar di PGSD, media pembelajaran berbasis TIK. Saya perkenalkan teman, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir Arafat. Saya adalah salah satu staf mengajar di program studi pendidikan teknik mesin. Bergabung di UNJ itu sejak 2015. Jadi Sobat Elementer, kedua narasumber kita yang luar biasa kali ini merupakan dosen di Universitas Negeri Gorontalo, dan juga Pak Ihsan ini salah satu pengajar kita teman-teman tim di PGSD. Nah, oke, Pak, mungkin kita bisa masuk langsung ke pembahasan kita kali ini. Nah, yang saya dengar-dengar kedua narasumber kita ini juga merupakan salah satu tim dari Kedaireka ya Pak, di mana merancang salah satu program yang bernama SSP atau Self Study Platform. Nah, kira-kira Pak bisa tidak di-spill dikit nih tentang SSP atau Self Study Platform kepada teman-teman kita yang nonton? Mulai dari Pak Ihsan mungkin? Ya, terima kasih. SSP itu Self Study Platform. Nah, dia sebuah media pembelajaran yang bisa berdiri sendiri, ditempatkan nanti di daerah 3T, jadi daerah yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan, itu bisa menikmati pembelajaran berbasis TIK. Karena kita tahu pembelajaran berbasis TIK itu butuh proyektor, butuh tab atau butuh internet ya. Jadi sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil, kasihan yang belum ada listrik dan juga belum ada internet, itu tidak bisa merasakan itu. Nah, kami merasa sebagai dosen merasa terpanggil bagaimana bisa meratakan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi bukan hanya pembelajaran berbasis TIK itu bukan hanya dinikmati di sekolah di perkotaan, di pedesaan juga yang tidak ada listrik juga sebaiknya dia bisa menikmati pembelajaran berbasis TIK. Betul, tadi sudah kita dengarkan bahwasanya SSP ataupun Self Study Platform ini itu dilatar belakangi dari keterpanggilan bapak-bapak dosen yang mungkin punya timnya tersendiri untuk merancang alat ini. Kemudian bagaimana setelah dirancang ini untuk daerah-daerah 3T apa? Dengan berbagai pertimbangan. Nah, kalau tadi kan itu sudah ini SSP ini seperti ini untuk daerah 3T. Nah, kira-kira Pak, dalam pembuatannya ini ada tim khusus seperti itu? Ada tim pengerjaan ataupun perancangan dari SSP ini? Mungkin dari Bapak Yasir? Oke, baik, terima kasih. Jadi ada banyak pihak sih yang terlibat di pembuatan. Secara garis besar itu ada 3 bidang ya. Yang pertama adalah elektro, bidang Pak Ihsan, kaitannya dengan sel surya.
kemudian konstruksi bidang mesin itu di saya. Jadi khusus untuk rangka itu saya yang bertanggung jawab. Kemudian untuk konten itu Pak Salim. Kebetulan beliau ini dari PGSD, jadi beliau bertanggung jawab konten. Nah, karena ini masuk di ranah MBKM, jadi dalam proses mengkonstruk itu kita bersama dengan mahasiswa. Jadi paling tidak ada sekitar 20 SKS yang akan konversi nanti. Di konstruksi rangkanya itu ada 20 mata kuliah yang akan konversi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang terlibat di situ. Seperti mata kuliah pengelasan, ya, karena kan merangkai rangka itu mengelas. Mata kuliah pengecatan, karena kan ada diko di situ. Body itu masuk semua, termasuk mata kuliah listrikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mitra dalam hal ini dinas pendidikan. Secara garis besar itu sih yang terlibat. Ya. Jadi tadi yang dari dosen teknik, terus ada juga dari dosen jurusan PGSD, menurut saya Pak itu sudah merupakan suatu perpaduan yang sangat luar biasa. Karena selain belajar di situ juga, maksud saya selain di situ merakit alatnya, ada dosen-dosen dari teknik yang kontribusi langsung di situ, membuat konten-kontennya lagi. Masalah untuk pembelajaran ada dari PGSD, saya rasa itu semoga saja kalau dari saya bahwasanya platform ini ataupun alat ini akan benar-benar berguna dan bisa diterapkan mungkin sampai di pelosok desa manapun di Indonesia. Nah, kemudian Pak, untuk selanjutnya, menurut Bapak ini kan sudah dirancang sedemikian rupa sebaik mungkin terkait dengan self-study platform ini. Kira-kira seberapa penting sih Pak? Seberapa penting alat ini untuk diadakan? Jadi kalau seandainya media pembelajaran, kalau diadakan mungkin semua bisa mengadakan media pembelajaran. Kalau dari bapak-bapak sekalian ini kan adalah sesuatu hal yang new atau yang baru. Sudah kemudian di daerah 3T lagi. Apa sih yang menjadi hal yang sangat harus media ini diadakan? Jadi ini adalah pembukaan undang-undang seharusnya ya. Jadi di undang-undang dasar terkait pendidikan USPN ya. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah itu contoh kecilnya saja ya. Jadi di Bone Bolango itu di beberapa sekolah sudah mendapatkan PEP ya, PEP pendidikan, PEP Chromebook ya dari Kemdikbud. Nah, dan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Bone Bolango. Tapi belum tersentuh ke arah ya yang tidak ada listrik dan tidak ada jaringan. Kenapa? Karena percuma kasih tab di sana tapi tidak ada listrik dan tidak ada jaringan. Nah, itu idenya juga. Jadi supaya pemerataan pendidikan, jadi seperti yang saya bilang tadi, pembelajaran berbasis TIK ini tidak hanya dinikmati oleh warga perkotaan, tapi dinikmati juga oleh yang di daerah 3T. Kasihan juga saudara-saudara teman-teman di sana di sekolah dasar yang masih belum mempunyai listrik dan juga jaringan komputer, jaringan internet seperti itu. Ada tambahan? Iya dari Pak S. Iya, sebenarnya urgensinya itu istimewanya. Self-study platform. Self-study artinya belajar mandiri itu. Dan platform artinya ini bisa diatur, bisa dirubah-ubah. Hardware-nya sudah ada, hardware software sudah ada. Tinggal masukin, diupdate terus.
Kalau misalnya suatu ketika kurikulum berubah, materi berubah, itu bisa diupdate. Artinya alat ini itu tidak stagnan di situ. Dia akan mengikuti perkembangan yang ada. Hari ini mungkin kurikulum yang dipakai kurikulum A di sekolah sana, kemudian dipakai alat itu masih oke. Kemudian mungkin besok-besok berubah kurikulumnya, berubah materinya, itu masih bisa diupdate. Itu ada ruang untuk ada fasilitas untuk kita. Makanya saya rasa ini bisa dipakai kontinu dan tidak hanya dipakai saat ini. Seperti itu. Oke, jadi tadi kan dari yang disampaikan Pak Ihsan dan Pak Yasir, ada tadi di spill sedikit terkait dengan perancangan alatnya, di mana itu ada panel suryanya, panel suryanya untuk memudahkan agar mungkin kalau seandainya ada tempat yang tidak punya jaringan, punya listrik, bisa digunakan itu. Itu Pak, kira-kira dalam rancangan nilainya itu membutuhkan tidak fasilitas yang lain seperti mungkin laptop atau alat-alat teknologi yang lain selain dengan alat SSP ini? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ihsan. Ya, SSP itu sudah satu paket dengan panel surya, ada inverter, yang mana kalau SSP itu sebenarnya ada media pembelajaran atau laptop touchscreen. Jadi itu bisa jadi laptop touchscreen itu kan dia energinya pakai AC ya, jadi 220 ya. Jadi kalau panel surya itu cuma DC, kayak macam kalau kita cas itu dia pakai DC. Jadi kalau pakai baterai ya, jadi baterai itu DC. Jadi pengubah dari baterai mengubah pakai inverter, masuk ke inverter, kemudian dia keluar sudah 220 volt menggunakan trafo step up, kemudian naik jadi AC. Jadi itu perangkat tambahannya supaya bisa proyektornya bisa nyala, dan juga laptopnya atau media pembelajarannya bisa, kalau lowbat bisa dicas pakai itu. Jadi ini bisa ditempatkan di mana saja. Masya Allah. Jadi di sini kita belajar juga, selain bukan dari jurusan teknik, tadi ada istilah-istilah baru yang kita temukan, ada DC, Masya Allah. Ya Pak, saya juga tadi sedikit, jadi begitu, walaupun sedikit rumit untuk ditangkap oleh otak saya, tapi alhamdulillah ada yang masuk Pak, sedikit-sedikit. Jadi benar-benar luar biasa sekali dari perangkaian atau perancangan alat ini ya teman-teman sekalian, sobat elementer. Dan selanjutnya Pak, ini kan pasti berkaitan juga dengan pembelajaran TIK. Nah, ini seberapa efektifkah penggunaan alat ini dan kaitannya dengan pembelajaran TIK? Oke, baik. Begini, kalau terkait dengan tidaknya, kami belum melakukan ukuran terkait dengan itu. Artinya, kalau misalnya nanti sudah jadi, dan diserahkan ke sesuatu. Kami belum melakukan pengukuran terkait aktivitas. Tapi kaitannya dengan itu, menurut kami, dugaan sementara ya, hipotesis. Kalau kami boleh berhipotesis, menurut kami efektif. Karena kenapa? Ketika sedang mengajar, kita butuh proyektor untuk memproyeksikan materi kita kan. Nah, ini yang tidak terjadi di dalam pedalaman. Dan berdasarkan pengalaman kami di kelas, ketika menampilkan materi di proyektor itu jauh lebih efektif ketika menulis di papan. Materinya sudah disiapkan, ditampilkan di proyektor, itu lebih cepat, lebih mudah menyampaikan pesan-pesan materi ke peserta didik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya efektif, kami belum melakukan pengukuran dan akan kami lakukan pengukuran seberapa jauh efektifnya. Tapi kalau kami boleh berhipotesis, kami menyimpulkan bahwa itu efektif.
efektif. Jadi untuk hipotesisnya atau dugaan Dugaan sementara. itu efektif. Ya, saya tambahkan. Oh iya silakan Ya. Pak. Nah, setelah kami buat ide itu, kami juga lakukan analisis kebutuhan terhadap ke guru-guru di daerah-daerah yang tertinggal maupun juga daerah-daerah yang ada distrik. Bagaimana kebutuhan terkait pembelajaran berbasis TK, bagaimana guru-guru tahu tidak menggunakan teknologi ataukah guru-guru itu sudah bisa menggunakan teknologi. Jadi guru-guru harus beradaptasi terhadap teknologi seperti itu. Jadi sebelum kita analisis kebutuhan. Oke, satu lagi Pak, kira-kira untuk Pak Ihsan nih. Kira-kira untuk pembelajaran TIK tadi Pak sudah bilang ini sudah sesuai dengan analisis kebutuhan guru. Bagaimana? Apakah pembelajaran TIK ini Pak sudah sesuai dengan analisis daripada kebutuhan siswa? Menurut saya, ya, saya rasa untuk siswa tidak tahu ya. Kita bisa, kalau anak saya ya, kalau saya kasih lihat, dia mau sekali melihat. Saya sudah, dia sangat tertarik sekali ketika saya buat kontennya. Itu ya, kontennya saya buat dengan pasar nilai. Jadi saya buat di rumah, dia senang sekali. Dia mau coba-coba. Jadi sebelum dia melakukan ada juga kuisnya ya di dalam situ. Jadi dia harus belajar membuka-buka dulu materinya. Jadi itu menurut saya itu menarik. Jadi apalagi anak-anak sekarang ya dimanjakan dengan HP. Jadi betul. Jadi bagaimana anak-anak itu tertarik kalau HP ya. Jadi kalau kita apalagi kalau yang layar lebih besar dan touchscreen, nah itu bisa pasti membuat mereka lebih tertarik dalam belajar. Jadi kalau di kayaknya itu sudah hal yang pasti pasti mereka tertarik untuk coba nanti. Tapi ini alat ini kan belum kami masih di lab dan nanti kami setelah serahkan ke dinas. Nanti kami juga akan terus langsung evaluasi sebagaimana. Evaluasi itu nanti kita lihat. Nah, betul sekali. Mungkin dari teman-teman ataupun sahabat podcast Elementer juga punya adik-adik yang masih SD bahkan masih berada di usia dini, itu lebih tertarik juga dengan teknologi. Sedikit-sedikit ada yang belajar dengan gadget. Jadi kira-kira mungkin teknologi ini adalah hal yang urgent sekali ya Pak untuk di zaman sekarang ini. Ya. Nah, kalau tentang SSP ini Pak, dari tadi kita sudah membahas apa itu SSP. Kira-kira nih, mungkin ada juga dari teman-teman yang penasaran gimana sih cara kerja daripada SSP ini, cara penggunaan daripada SSP ini. Pak Yasin. Jadi gini, kita merancang SSP ini itu disesuaikan dengan pengguna, baik dari segi ergonomi, postur tubuh pengguna. Jadi kan rencananya SSP ini untuk anak SD ini. Nah, tinggi badan anak SD itu kan kira-kira 1,3, 1,2 gitu kan. Sehingga tingginya SSP itu menyesuaikan dengan Disesuaikan. Ya. Mereka bisa menggunakan tidak terlalu ketinggian, tidak terlalu kependekan. Kaitannya dengan ergonomi, kemana mereka menggunakan yang nyaman. Nah, itu yang paling utama tuh, ergonominya. Mana kemudian merasa nyaman, sehingga enak belajarnya seperti itu. Nah, cara menggunakannya mudah. Seperti umumnya itu kami buat saklar-saklarnya itu mudah diakses, tombol-tombolnya mudah diakses, sehingga sepertinya kalau menurut kami itu siapapun bisa menggunakan. SD bisa menggunakan. Terlebih lagi kalau misalnya gurunya yang menggunakan itu pasti. Hanya saja mungkin pada saat ini kan akan dicas ya, karena ada baterai kan. Pada saat low baterainya udah mulai low, nah itu mungkin perlu pendampingan orang dewasa. Nah di situ ada kutub positif, kutub negatif itu mesti orang dewasa yang melakukan itu. Ini dalam hal ini guru atau sekolah. Tapi kalau untuk penggunaannya sangat mudah.
mulai dari interface-nya, screen-nya kan menggunakan touchscreen jadi sangat mudah. Gambarnya juga kita sesuaikan dengan anak SD. Banyakan karikatur, seperti itu. Gimana supaya menarik, seperti itu kalau saya. Dari Pak Yasir mungkin ada tambahan? Pak Isa. Ya, betul. Jadi dari sisi konten ya, jadi kita dari yang kelas rendah itu kami himbau itu kontennya juga diisi oleh anak-anak PGSD ya, jadi PGSD semester 5 yang anak-anak yang saya ajar sekarang. Tapi itu juga bisa misalkan dinas ingin ada perubahan terkait itu. Jadi misalkan ada dinas atau kurikulum dinas atau guru dari dinas yang memang hasil dari situ pembelajarannya itu bisa disimpan di update ya, jadi itu bisa fleksibel, jadi di dalam situ diisi oleh mahasiswa, konten mahasiswa, tapi itu juga bisa diupdate oleh guru. Nah, kami juga menyediakan buku ya, setelah diberikan alat SSP itu kan juga berikan buku pembelajaran berbasis PK, cara menginput kemudian juga isi dari bab 1, 2, 3 itu materi, mungkin bab-bab yang terakhir itu pengisian konten seperti itu. Jadi dari fleksibel digunakan, ada buku panduannya, bisa terus diupdate. Dan yang paling penting, teman-teman, ini juga merupakan bentuk kolaborasi bersama dengan mahasiswa. Tapi Pak, saya punya satu pertanyaan yang terbesit di pikiran saya. Kira-kira Pak, untuk alat ini, apakah dia, kalau seandainya sudah jadi nih Pak, dan didistribusikan, dia untuk sekolah itu, satu sekolah satu alat, atau mungkin satu siswa satu alat? Gimana tuh Pak? Ya, sudah jelas ya. Ini satu sekolah satu saja. Satu saja. Ya, karena keterbatasan perangkat dan juga dana ya. Jadi rencananya kita membuat 7 SSP. Jadi beberapa 7 unit itu baru permulaan. Jadi kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Bonggolamo. Mereka alatnya akan diserahkan ke mereka, nanti mereka akan memberikan atau mendistribusikan ke sekolah yang tepat. Karena mereka yang tahu di mana lokasi-lokasi sekolah yang memang tidak ada listrik, juga tidak ada jaringan seperti itu. Ya, kayak tadi sudah dijelaskan, saya juga sudah mendengarkan penjelasan dan ternyata alat ini itu digunakan untuk satu sekolah satu saja dan dibatasi 7 alat saja, dan itu dikhususkan untuk Kabupaten Bonggolamo ya Pak? Ya, Oke. Ini kalau bicara tentang SSP, bicara tentang teknologi, nah kira-kira dalam penggunaannya Pak, itu ditujukan atau diharuskan kepada guru-guru yang melek teknologi, itu diharuskan begitu Pak? Atau mungkin ada pelatihan terlebih dahulu sebelum penggunaan daripada SSP ini? Mungkin dari Pak Ihsan, silakan. Terima kasih. Jadi memang sebelumnya kami turun ke langsung ya, kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan juga KKGM, kelompok kerja guru ya. Kami sudah turun langsung ke guru-guru cara mengisi konten, juga terkait gamifikasi, kemudian juga teknologi misalkan media pembelajaran ya, yang video pembelajaran, cara merekam, itu semua kami sudah ajarkan. Jadi kami turun langsung bersama dinas, turun langsung ke sekolah, bekerjasama dengan KKGM ya, kelompok kerja guru matematika. Jadi kita langsung turun mengajarkan cara mengisi konten begini, kemudian kami juga mengajarkan terkait gamifikasi. Jadi Pak Yasir? Ya. Kalau terkait dengan orang khusus, untuk tinggal mengoperasikan ya, sebenarnya tidak ada syarat. Ya, saking mudahnya. Oh, saking mudahnya. Nah,
hanya saja itu tadi karena ada listriknya itu harus orang dewasa yang mengoperasikannya khusus pada saat ngecas saja. Tapi pada saat digunakan itu anak SD boleh. Memang desain untuk bagaimana supaya istilahnya apa ya user friendly gitu. Anak SD boleh pakai kecuali pada saat ngecas itu karena sudah kaitannya dengan listrik, khawatirnya kesetrum nantinya. Nah, seperti itu pun kami desain ini pada saat dibawa ke kelas itu panel suryanya tidak ini jadi hanya alatnya saja. Nanti pada saat mau dicas baru SMP ini dibawa ke entah di perpustakaan atau tempat standby-nya solar cell itu seperti itu. Jadi saking mudahnya penggunaan SSP ini akan tapi dari Pak Isan tadi tetap ada pendampingan dari Pak khusus untuk yang mau ngisi konten. Ngisi konten. Nah Pak, kira-kira keunggulan dari SSP ini benar-benar itu apa Pak? Jadi banyak ya. Jadi keunggulannya itu SSP itu tadi memeratakan untuk pendidikan. Jadi di sekolah yang belum ada listrik juga bisa merasakan itu. Kemudian alat ini misalkan guru tidak hadir ya. Jadi misalkan di pertemuan ketiga misalkan guru tidak hadir. Nah, guru itu sudah memasukkan materi semacam pada offline ya. Jadi sudah ada materinya di dalam. Jadi alat SSP itu tinggal dibawa ke kelas, diputarkan materinya, dibantu oleh bantuan operator mungkin. Jadi mereka bisa mengisi kekosongan kelas. Jadi di dalam materi itu nanti di akhir juga ada kuisnya, ada tugasnya. Jadi bisa mengisi kekosongan kelas. Misalkan kalau tidak hadir ya. Jadi materinya sudah direkam dan disimpan di server platform itu. Dan kemudian juga misalkan ada siswa yang tidak hadir, satu orang siswa tidak hadir pada saat pembelajaran itu. Nah, mereka pasti ketinggalan ya. Nah, solusinya apa? Ya, siswa itu datang ke SSP, memutarkan di materi mana dia tidak hadir, ataukah dia butuh penjelasan terkait materi karena dia tidak hadir, dia bisa putar di SSP itu. Jadi dia tidak ketinggalan pelajaran. Jadi itu juga mobile ya, bisa disimpan dari kita misalkan station chargernya itu kita simpan di perpustakaan. Misalkan ada anak kelas 5 di kelas 5 kosongan, tinggal di bawah, itu bisa mobile, didorong-dorong. Nah, didorong-dorong pindah ke kelas 5. Nah, diputar seperti itu. Jadi kalau sudah dipakai bisa juga dipindahkan ke kelas 6 atau bisa dikembalikan di perpustakaan untuk dicas seperti itu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan dari Pak Isan, SSP-nya itu sangat mudah penggunaannya tadi. Dan Pak, ini untuk Pak Yasir, tadi kan sudah banyak sekali dijelaskan SSP dari kegunaannya, SSP apa. Kira-kira Pak, kan sayang nih kalau seandainya alat secanggih dan sebagus ini, itu kalau tidak dirawat bakalan jadi apa nantinya. Nah, kira-kira ada tidak perawatan khusus untuk SSP ini agar nantinya dia mungkin bisa tahan lama, Pak? Ya sih. Oke. Perawatan khusus itu kalau di saya di listrikan. Ini kan mengkonversi energinya ya. Energinya kan ini mengkonversi tenaga surya nih menjadi listrik. Nah, untuk perawatan tersendiri mungkin secara berkala sebaiknya panel surya itu dibersihkan biar nangkep cahayanya itu bagus. Dan panel surya itu kan berfungsi mengkonversi energi tenaga cahaya matahari, panas matahari menjadi listrik. Nah, ketika berteduh, artinya dia tidak terlalu nangkap cahaya tuh. Nah, itu debunya harus dibersihkan secara berkala. Mungkin sebulan atau mungkin 2 bulan tergantung dari kondisi itu dia harus dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua secara berkala mesti dicek terminal baterai.
Kalau di mobil itu biasanya ada zat yang perlu dibersihkan di bagian terminal. Nah, ini untuk memastikan bahwa koneksi arus tetap lancar. Hanya itu sih sebenarnya kalau Jadi harus rutin dicek Iya, siapa iya. dari terminalnya. Jadi ya seperti alat returning lainnya. Jadi jangan dibuat, bukan misalkan kalau pakai HP ya, jangan dibuat sampai baterainya habis betul baru dicas ya. Jadi seperti itu. Baterai kan itu ada batasnya. Jadi pas misalnya sudah 2 batang, 1 batang itu sebaiknya dicas. Nah, seperti itu. Cuma seperti itu sih untuk kelistrikan dan baterainya. Jadi jangan kalau untuk pengaturan fullnya itu dia alhamdulillah ada alat di situ SSC, dia mengatur. Jadi untuk mengecas kalau dia sudah full dia tidak mengecas, seperti itu. Ada alat di situ SSC. Jadi harus diperingatkan terlebih dahulu Iya. kepada pengguna. Makanya ini tata caranya begini, cara merawatnya begini, dan juga mungkin sudah dijelaskan di buku panduan itu ya Pak ya. Kan tadi sudah ada buku panduannya juga. Oke. Nah, ini SSP, lagi-lagi tentang self study platform. Nah, ini Pak, tadi kan sudah ada listriknya di situ, terus juga ini masalah teknologi dan lain hal sebagainya, alat-alat tadi. Itu walaupun tadi sudah disampaikan dari Pak Yasir, di mana penggunaannya mudah tapi harus didampingi oleh orang dewasa. Ketika di mana apakah masih memungkinkan untuk terjadi kecelakaan jika penyalahgunaan daripada alat ini, Pak? Gini, jadi pada saat proses ngecas itu sebaiknya didampingi oleh orang dewasa. Karena kalau anak kecil khawatirnya dia nggak tahu nih ini berarus nggak. Nah, kalau misalnya pengen dicas, mesti yang melakukan itu adalah orang dewasa, seperti itu. Dan mungkin pada saat ini disarankan nanti ngecasnya itu jangan di kelas, mesti ada ruang khusus untuk stasiun ngecas ya, mesti ada ruang khusus untuk itu, sehingga yang bisa ngantar SSP ini ke ruang itu hanya orang dewasa. Jadi di bagian bawahnya itu ada rodanya, di desain ada rodanya supaya mudah dipindahkan, seperti itu. Nah, oke sih kalau anak-anak yang ngecas, tapi kalau orang dewasa itu Jadi sekali lagi harus didampingi, dan satu lagi harus memiliki ruang tersendiri ketika proses pengecasan. Ya, kira-kira dari Pak Isan? Nah, selanjutnya Pak, bagaimana kalau seandainya alat ini mengalami kerusakan? Pak Isan? Jadi setelah yang dibagikan kami akan turun model ya, untuk bagaimana penggunaan alat ini, bagaimana kalau ada kerusakan ya. Jadi kami kan sudah diserahkan ke Dinas Pendidikan Bola. Jadi nanti kita bersama-sama apabila ada kerusakan kami cek dulu, jadi kami akan turun ke tim misalkan kalau memang dibutuhkan ya. Oke, seperti itu saja, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Bola. Oke, ini terakhir nih Pak, sebelum kita menutup podcast kita. Nah, kira-kira apa sih harapan dari Pak Ihsan dan Pak Yasir untuk alat ini ke depannya? Ya, menurut saya 7 unit itu kurang ya, jadi sebaiknya bisa lihat dari alat pancing itu memiliki SSP ya. Jadi itu harapan saya agar mutu pendidikan di Indonesia itu bisa setara ya, jadi tidak hanya di perkotaan yang bisa menikmati pembelajaran berbasis TIK. Mungkin ada sih. saya ini kan sekarang udah seperti ini ya. Jadi kita kembangkan terus, harus dikembangkan terus, harus diteliti terus, apalagi yang perlu dikembangkan sensorinya, screennya, kontennya, jangan hanya partner di situ. Jadi kita perlu beriset terus, beriset. Jangan pernah berhenti, jangan pernah puas dengan yang ada sekarang, tapi
ini jadikan kebijakan untuk pengembangan ke depan. Oke, jadi tadi kira-kira mungkin ya harapan daripada Pak Ihsan dan Pak Yasir ini merupakan harapan kita bersama juga, dimana kita juga menginginkan pendidikan yang lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Diharapkan SSP ini lebih banyak lagi, bukan hanya berbatas sampai 7 unit saja, dan juga diharapkan ya, begitu. Semua itu perlu adanya update. Jadi SSP ini udah ada, jangan sampai di situ aja, tapi perlu diupdate lagi biar nanti tidak hanya sekedar penelitian, tapi juga bisa dikembangkan dan diterapkan khususnya di Gorontalo, bahkan berkembang mungkin sampai seluruh Indonesia. Nah, kira-kira Bapak terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Kalau dari saya sendiri sebenarnya perbincangan kita tadi masih kurang. Kalau perlu, kalau saya mungkin timnya, saya akan buat 1 kali 24 jam khusus untuk kita berbincang-bincang masalah SSP dan juga perkembangan teknologi juga pendidikan di Indonesia. Tapi kita terbatas dengan waktu. Nah, jadi terima kasih sekali lagi Bapak. Saya sebagai host kali ini memohonkan maaf jika banyak kesalahan dalam memandu acara pada kali ini. Jadi sampai jumpa nanti di Potter atau podcast Elementer kita pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.